Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan kepada sahabat-sahabat semua mengenai proses pengembangan kurikulum. Nah, proses pengembangan kurikulum ini meliputi perencanaan atau desain kurikulum yang dilanjutkan pelaksanaan atau implementasi kurikulum dan yang diakhiri dengan evaluasi. Sekarang kita memasuki pembahasan yaitu mengenai kurikulum. Kurikulum ini merupakan inti dari seluruh kegiatan pendidikan. Kurikulum merupakan rencana yang terorganisir mengenai tujuan, isi, dan pengalaman belajar untuk pencapaian tujuan yang diinginkan oleh sebuah institusi tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, kurikulum ini merupakan cara mempersiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat, menjadi akademisi yang produktif dan berguna bagi masyarakat di mana atau dari mana mereka berasal. Dalam bidang studi kurikulum, beberapa penulis menggunakan istilah untuk merujuk pada aktivitas pembuatan kurikulum tersebut. Nah, salah satu tujuan atau output pendidikan adalah agar siswa menguasai pengetahuan dasar dalam bidang mata pelajaran tersebut, masing-masing mata pelajaran. Agar apa? Agar mereka dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntunan masyarakat yang tujuan ini mengingatkan bahwa sekolah sebagai suatu lembaga formal mentransmisikan dan mentransfer konsep-konsep dasar ilmu dan pengetahuan dasar kepada para siswa. Penguasaan konsep dasar yang baik ini memudahkan siswa untuk menerapkan ilmunya kepada situasi maupun kondisi di masa depan. Konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan merupakan ide pokok atau basic idea yang ada pada setiap disiplin. Jadi setiap basic idea. Disiplin ini mempunyai struktur pengetahuan tertentu yang menyajikan ide-ide pokok tersebut. Bila struktur ini sudah dikuasai, maka banyak hal yang berkaitan dengan masing-masing disiplin ilmu akan dapat dipahami maknanya dengan mudah. Nah, untuk menunjang penguasaan ide-ide pokok masing-masing ilmu pengetahuan tersebut, maka dalam struktur kurikulum yang harus diperhatikan dalam setiap komponen penduduknya itu harus diperhatikan. Agar apa? Agar yaitu tadi, agar tujuan pendidikan yang telah dirancang, yang didesain dapat tercapai. Nah, di sini salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, suatu kurikulum ini juga harus memiliki kesesuaian atau relevansi
kesesuaian ini meliputi dua hal. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan lingkungan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi, tujuan, proses, harus sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi dengan proses, isi, dan kurikulum. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kurikulum ini juga harus relevansi antara rancangan kurikulum tersebut dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu, relevansi antar komponen kurikulum. Kemudian kita memasuki proses perencanaan atau desain kurikulum. Ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli. Menurut Umar Hamalik ini berpendapat bahwa desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Sementara itu, pendapat yang lain mengatakan, karena Sofi Sukmadinata, desain kurikulum ini menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur komponen kurikulum. Nah, penyusunan desain kurikulum ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal ini berkenaan dengan penyusunan kurikulum dari lingkup isi, sedangkan vertikal menyangkut penyusunan kurikulum dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa desain kurikulum ini merupakan suatu proses pengorganisasian komponen kurikulum yang mencakup, yang meliputi tujuan, isi, pengalaman belajar, serta evaluasi yang dijadikan panduan dalam melaksanakan aktivitas pendidikan. Nah, dalam desain kurikulum ini akan tergambar suatu unsur dari kurikulum ini, hubungan antar satu unsur dengan unsur lainnya, yaitu tujuan, isi, evaluasi, serta hal-hal yang diperlukan dalam pengimplementasiannya. Dalam merencanakan kurikulum satuan pendidikan, yang diperhatikan pertama kali, yang harus diperhatikan pertama kali di sini adalah untuk menganalisis isu-isu eksternal atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam merencanakan kurikulum satuan pendidikan. Yang diperhatikan pertama kali adalah untuk menganalisis isu eksternal dalam kaitannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Merumuskan tujuan ini yang akan menjadi sasaran dalam satuan pendidikan dan menganalisis kekuatan internal untuk menyusun tim sehingga kurikulum yang telah direncanakan akan tepat mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini adalah menguatkan kemampuan leadership atau kepemimpinan, motivasi, serta pengetahuan dari seluruh pihak yang terlibat kurikulum, baik pada tingkat nasional, regional, institusi maupun guru selaku pihak yang terlibat langsung dan berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks perencanaan kurikulum ini diperlukan adanya kerangka kerja atau framework yang umum agar perencanaan kurikulum tersebut tersusun secara sistematis, yang secara operasional akan menentukan orientasi dan tujuan yang ingin
direalisasikan atau dicapai. Kerangka kerja atau framework ini mencakup model, ide, dan harapan sebuah desain kurikulum yang direncanakan. Beberapa kerangka kerja kurikulum ini dapat diuraikan. Yang pertama yaitu foundation atau fondasi. Nah, pendidikan berdasarkan 3 daerah fondasi yang luas, yaitu filsafat. Yang pertama filsafat, yang kedua sosiologi, dan yang terakhir psikologi. Nah, 3 fondasi pendidikan ini yang harus diperhatikan, yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Nah, perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan fokus spesifik dan subjek daerah fondasi tersebut. Yang kedua yaitu kerangka kerja tujuan. Area yang paling luas dalam kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan secara menyeluruh. Kerangka kerja kurikulum yang selanjutnya adalah tujuan. Area yang paling luas dalam kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan tersebut. Berdasarkan 3 daerah fondasi tadi yang sudah dijelaskan di atas, tujuan umum menyajikan tujuan yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah, yaitu nasional, regional, provinsi, kabupaten, dan paling umum yaitu masyarakat luas. Nah, rumusan tujuan tersebut merefleksikan tingkat atau daerah satu dengan yang lainnya. Tingkat nasional, contohnya memberikan petunjuk bagi pengembangan lokal dan sebaliknya. Tapi di sini ditemukan masalah, yaitu perencanaan kurikulum yang spesifik yaitu yang spesifik tidak mempertimbangkan rumusan tujuan yang luas atau rumusan tujuan umum yang berlaku. Nah, perencanaan kurikulum yang spesifik ini terjadi tentunya di tingkat institusional atau tingkat sekolah. Nah, kemudian general objektif ini merupakan tujuan umum yang menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa dari anak-anak sampai dewasa, sehingga program pendidikan pun sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Nah, kemudian yang keempat, decision screen. Guru atau pihak perencana kurikulum atau pelaksana kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang akan mempengaruhi keputusan mereka, yaitu yang pertama karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut, referensi prinsip belajar, sumber-sumber umum penunjang, jenis pendekatan kurikulum, dan pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. Proses desain kurikulum ini merupakan suatu aktivitas yang sangat kompleks, bisa dikatakan merupakan aktivitas yang sangat sulit. Hal ini disebabkan karena kompleksitas kurikulum ini, atau biasanya ya karena kurikulum ini sangat kompleks, sangat spesifik. Nah, 3 strategi dasar yang dapat dipergunakan mungkin umum digunakan dalam mendesain kurikulum antara lain yaitu yang pertama menyalin atau memodifikasi desain yang sudah ada. Jadi daripada kita repot-repot untuk membuat atau mendesain kurikulum baru, lebih baik ya kita memodifikasi yang sudah ada. Yang kedua yaitu mengelompokkan desain berdasarkan kelas atau mata pelajaran untuk mengembangkan sebuah desain yang dapat dikelola dan dilakukan pengujian terhadap aspek-aspek dalam desain baru tersebut dalam tahap pengembangan. Dan yang terakhir yaitu kombinasi dari kedua strategi tersebut, yaitu memodifikasi dan
mengembangkan desain berdasarkan kelas. Selain itu, kinerja dalam proses perancangan kurikulum ini merupakan sebuah aktivitas yang dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas perumusan kurikulum, yaitu perlu melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu siapa yang akan dididik, kemudian tujuan pendidikan, tujuan yang ingin dinilai, kemudian isi yang harus diberikan, kemudian pemilihan organisasi isi, perumusan tujuan dan teknik evaluasi, dilanjutkan dengan jenis pengorganisasian atau alternatif bentuk program sekolah, jenis sistem dan material yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi tujuan. Yang kedelapan yaitu pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mendesain kurikulum. Dan yang terakhir adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan metodologi dan evaluasi kurikulum. Secara umum, dalam perencanaan kurikulum ini harus mempertimbangkan fenomena yang terjadi di masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan lingkup pengetahuan menurut tingkat keilmuan. Siswa dengan karakteristik tersebut memiliki dua kemungkinan: melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terjun langsung ke dunia kerja serta masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus memperhatikan faktor tujuan, konten, kegiatan, sumber yang digunakan, dan instrumen yang digunakan dalam evaluasi. Berikut tadi mengenai proses perancangan atau desain kurikulum. Selanjutnya kita masuk ke proses pengimplementasian atau proses penerapan kurikulum yang sudah dirancang. Implementasi merupakan penerapan ide dalam praktek. Implementasi ini bisa diartikan sebagai aktualisasi atau penerapan kurikulum tertulis ke dalam bentuk tindakan atau pembelajaran. Hal ini sebagaimana juga dikatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas. Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang disampaikan beberapa ahli bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi kurikulum dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Di sini berupa peserta didik. Interaksi antara pembuat program dengan pelaksana mencerminkan bahwa guru sebagai pelaksana utama kurikulum harus memiliki pemahaman dan penguasaan konsep tentang isi, karakter, dan tujuan kurikulum yang telah dirancang dan desain sebelumnya oleh pembuat program serta memiliki keterampilan untuk melaksanakan rencana kurikulum tersebut. Jadi di sini guru harus memiliki dan juga menguasai kurikulum yang sudah didesain. Jika interaksi ini tidak dapat dijalankan dengan baik oleh guru, maka konsekuensinya sangat jelas, yaitu kurikulum yang dibuat oleh pembuat program
dikerjakan oleh guru tidak sebagaimana yang sudah direncanakan atau dirancang oleh sebuah program. Para ahli juga mengatakan bahwa implementasi kurikulum hampir seluruhnya bergantung pada kreativitas, cakapan, kesungguhan, dan ketekun si guru. Poin penting di sini atau pola utamanya di sini adalah pengimplementasian atau pelaksanaan kurikulum ini ya guru tersebut. Jadi dalam pengimplementasian ini guru harus memiliki kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan. Supaya apa? Supaya tujuan yang sudah dirancang tadi sebisa mungkin bisa tercapai dengan hasil yang baik. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa implementasi kurikulum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi, yaitu pertama karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam penerapan kurikulum. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang terlibat dan ikut menentukan kesuksesan implementasi kurikulum yaitu antara lain pertama individu guru, meliputi pengetahuan, keterampilan si guru tersebut. Yang kedua kepemimpinan sekolah dan manajemen kurikulum. Yang ketiga kapasitas dan kondisi internal lembaga. Yang keempat karakter dan tingkat kompleksitas perubahan. Yang keempat yaitu karakter dan tingkat kompleksitas perubahan kurikulum serta keragaman. Nah, tahapan pelaksanaan kurikulum menurut Konskins pada dasarnya diasumsikan sebagai sebuah tindakan praktis dari berbagai perancangan kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kurikulum ini secara sederhana mencakup sejumlah atau beberapa komponen, yaitu yang pertama input. Input ini terdiri dari beberapa aspek dan tahapan yang telah dipersiapkan. Yang kedua yaitu proses transformasi. Aspek ini merupakan proses pengaplikasian hal yang telah direncanakan dalam bentuk unit sekaligus merupakan upaya revisi. Kemudian output komponen ini merupakan unit yang menjadi dampak dari adanya pelaksanaan tersebut. Kemudian yang keempat timbal balik dan penyesuaian. Hal tersebut merupakan tahap pencocokan antara kurikulum yang telah dikembangkan dengan pelaksanaan yang terjadi. Komponen ini selalu terkait dengan tahapan awal atau komponen awal sebagai varian penyesuaian terhadap pendidikan awal yang telah dikembangkan. Nah, berikut tadi mengenai proses implementasi atau penerapan kurikulum. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, yang pertama tadi perencanaan, kemudian dilanjutkan implementasi atau penerapan, yang kemudian yang terakhir ini kita akan melakukan evaluasi kurikulum. Diskursus akademis tentang evaluasi kurikulum dalam dunia pendidikan terus mengalami perkembangan yang sangat progresif, di mana substansi evaluasi kurikulum ini tidak hanya dimaknai sebagai proses penilaian isi kurikulum, tetapi juga secara implisit dipandang sebagai proses perbaikan. Nah, proses perbaikan kurikulum ini berdasarkan apa? Berdasarkan hasil pelaksanaan kurikulum
kurikulumnya atau berdasarkan output yang dihasilkan. Secara lebih komprehensif, makna evaluasi kurikulum sebagai sebuah proses perbaikan tersebut lebih jauh dideskripsikan oleh Bradley dalam tahapan evaluasi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemfokusan, mencakup identifikasi audiens, penjelasan sasaran, evaluasi, mendeskripsikan informasi yang dibutuhkan, menempatkan informasi yang tersedia, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu persiapan, yang mencakup penentuan kapan, waktu, dan dari siapa informasi itu dibutuhkan, menentukan teknik dan instrumen yang dibutuhkan, dan menentukan sampel yang digunakan untuk evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi, yang mencakup pengumpulan semua informasi yang relevan. Yang keempat yaitu analisis, yang meliputi analisis informasi yang telah. Kemudian yang keempat yaitu analisis, yang meliputi analisis informasi yang telah terkumpul, yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan standar atau kriteria, kemudian menentukan dampak potensial dari kurikulum tersebut, dan menentukan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dari kurikulum tersebut. Sedangkan yang keempat, analisis, ini meliputi analisis informasi yang telah terkumpul, yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu menentukan standar atau kriteria kebaikan kepatuhan yang terkait dengan kurikulum, kemudian menentukan dampak potensial dari kurikulum, dilanjutkan dengan menentukan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dari kurikulum dan pelaksanaannya. Dan yang kelima adalah pelaporan. Pelaporan ini mencakup interpretasi informasi yang dianalisis, menetapkan sebuah kesimpulan atau rekomendasi tentang mutu dan relevansi kurikulum tersebut, mencatat staf dan persyaratan sumber daya untuk pertemuan yang membahas berbagai rekomendasi tersebut. Nah, di sini banyak ahli yang telah menyumbangkan buah pikirannya tentang evaluasi kurikulum, antara lain Wishman dan Jason dalam bukunya Curriculum Evaluation, Morrison, dan masih banyak lagi. Menurut Morrison, evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang bertujuan untuk membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum yang sudah disusun. Selanjutnya yaitu untuk juga memperbaiki metode pendidikan. Nah, evaluasi di sini merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan awal. Di sini untuk menentukan apakah sesuai dengan tujuan awal. Jadi evaluasi di sini juga untuk menilai beberapa tingkat atau persentase keberhasilan pengimplementasian kurikulum. Pentingnya sejumlah prinsip dasar dalam evaluasi tersebut juga menjadi pijakan oleh banyak pakar kurikulum. Beberapa ahli ya di sini berpendapat bahwa prinsip-prinsip evaluasi kurikulum secara garis besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan tertentu. Artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula juga yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Nah, yang kedua yaitu prinsip evaluasi adalah bersifat objektif. Dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya bersumber pada data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang Anda
bersifat komprehensif. Di sini berarti mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat yaitu kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Yang kelima yaitu efisien. Yang keenam berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk mengingat tuntutan dan dalam luar sistem sekolah yang meminta diadakan perbaikan kurikulum, yaitu peran guru dan leader atau kepala sekolah ini sangat penting karena mereka yang paling mengetahui proses pelaksanaan permasalahan dan keberhasilan kurikulum. Secara garis besar, menurut beberapa ahli bahwa berbagai konsep atau model evaluasi yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam 4 model, yaitu yang pertama measurement, congruence, elimination, dan educational system evaluation. Nah, yang pertama measurement. Measurement ini kalau dalam bahasa Indonesia setahu saya itu disebut dengan diartikan sebagai pengukuran. Namun di sini dijelaskan bahwa measurement evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi ini digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidik, dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program ataupun metode pendidikan. Objek evaluasi ini dititik beratkan kepada hasil belajar, terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibarukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi ini adalah data yang objektif, khususnya skor hasil tes. Konsep measurement ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam hal penekanannya terhadap pentingnya objektivitas dalam proses evaluasi. Aspek objektivitas yang ditekankan oleh konsep ini perlu dijadikan landasan yang terus-menerus di dalam rangka mengembangkan konsep dan sistem evaluasi kurikulum. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh konsep ini masih juga sangat besar pengaruhnya dan dirasakan faedahnya dalam berbagai kegiatan pendidikan seperti seleksi dan klasifikasi siswa, pemberian nilai di sekolah, dan kegiatan penelitian pendidikan. Namun konsep measurement ini juga memiliki kelemahan, yaitu terletak pada penekanannya yang berlebihan pada aspek pengukuran dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Nah, pengukuran itu sendiri memang dirasa sangat diperlukan dalam proses evaluasi, tapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses evaluasi itu. Dalam evaluasi hasil belajar misalnya, kita tidak dapat mengelakkan penggunaan alat pengukuran hasil belajar untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam pemberian judgement. Nah, selanjutnya mengenai hasil belajar yang telah dicapai. Sebagai konsekuensi dari penekanan yang berlebihan pada aspek pengukuran atau measurement ini, evaluasi cenderung dibatasi pada dimensi tertentu dari program pendidikan yang dapat diukur, nah, terutama hasil belajar yang bersifat kognitif. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah bahwa hasil belajar yang bersifat kognitif tersebut bukan merupakan satu-satunya indikator. Jadi kognitif ini bukan merupakan satu-satunya indikator dari keberhasilan suatu kurikulum. Nah, terus apa? Ya, tergantung tujuan yang sudah dirancang pada waktu desain. Pada waktu desain kurikulum tadi. Ya, jadi kognitif ini hanya mencakup beberapa persen dari kurikulum yang didesain di seperti itu. Sebagai suatu wahana untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, kurikulum diharapkan dapat mengembangkan
mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri siswa, tidak terbatas hanya pada potensi di bidang kognitif. Nah, di samping itu peran evaluasi yang diharapkan akan dapat memberikan input bagi penyempurnaan program dalam setiap tahap. Nah, dalam kegiatan evaluasi cenderung ditempuh pendekatan atau cara-cara berikut. Nah, dalam kegiatan measurement, evaluasi dengan konsep measurement ini secara garis besar ditempuh dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu menempatkan kedudukan, membandingkan hasil belajar, kemudian teknik evaluasi yang digunakan, terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliable dan valid. Kemudian yang kedua yaitu congruence. Konsep ini telah menghubungkan kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Dengan kata lain, konsep congruence ini telah memperlihatkan adanya high degree of integration with the institutional process. Dengan mengkaji efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan memberikan umpan balik kepada pengembang kurikulum tentang tujuan-tujuan mana yang sudah dan yang belum dicapai. Hasil evaluasi yang diperoleh ini tidak bersifat relatif karena selalu dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai kriteria perbandingan. Namun, ya setiap konsep itu pasti memiliki kelemahan. Kelemahannya apa untuk konsep congruence ini? Kelemahannya itu yaitu yang pertama, sekalipun tujuan evaluasi diarahkan pada kepentingan penyempurnaan program, tapi konsep ini tidak menjadikan input dan proses pelaksanaan sebagai objek langsung evaluasi. Yang dijadikan perhatikan oleh konsep ini adalah hubungan antara tujuan dan hasil belajar. Jadi tolak ukurnya ya itu tadi, hanya tujuan dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga yaitu illumination. Nah, sebagai reaksi terhadap konsep measurement dan congruence yang tadi sudah dijelaskan di awal, yang bersifat terminal dan disebut dalam bagian yang tadi, konsep illumination ini menekankan pentingnya dilakukan evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum sedang berlangsung. Gagasan yang terkandung di dalam konsep ini memang sangat penting dan menunjang proses penyempurnaan kurikulum. Namun karena pihak pengembang akan memperoleh informasi yang cukup sebagai dasar untuk mengoreksi dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dikembangkan. Samping itu, jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil evaluasi cukup pendek, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara kelemahan dari konsep ini terletak pada teknis pelaksanaannya. Pertama, kegiatan evaluasi ini tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria yang jelas sebagai dasar bagi pelaksanaan dan penyimpulan hasil evaluasi. Nah, ini dapat mengakibatkan bahwa sejumlah segi-segi yang penting kurang mendapat perhatian karena evaluator hanya di dalam mengamati segi-segi tertentu yang menarik. Kedua, objektivitas dari evaluasi ini atau objektivitas dari evaluasi. Kedua, objektivitas dari evaluasi yang dilakukan perlu dipersoalkan. Persoalan objektivitas evaluasi inilah yang justru dipandang sebagai salah satu kelemahan yang penting dari konsep illumination. Nah, di samping itu konsep ini juga lebih menitik beratkan penggunaan judgment dalam proses evaluasi. Juga terdapat adanya kecenderungan untuk menggunakan alat evaluasi yang terbuka dalam artian kurang spesifik atau berstruktur. Nah,
konsep evaluasi yang terakhir yaitu educational system evaluation. Nah, evaluasi ini pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Ditinjau dari hakikat dan ruang lingkup evaluasi, konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi yang positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Ditekankan peranan kriteria yang absolut maupun relatif dalam proses evaluasi. Ini sangat penting, artinya dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Tanpa kriteria kita tidak akan dapat menghasilkan suatu informasi yang menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau kesenjangan. Sedangkan informasi semacam inilah yang diharapkan dari hasil evaluasi. Sehubungan dengan ruang lingkup evaluasi, jadi konsep ini menunjukkan mengemukakan perlunya evaluasi itu dilakukan terhadap berbagai dimensi atau aspek dalam program atau dalam kurikulum. Jadi tidak hanya hasil yang dicapai, tapi juga input dan proses yang dilakukan tahap demi tahap. Nah, ini penting sekali agar penyempurnaan kurikulum ini dapat dilakukan pada setiap tahap sehingga kelemahan yang masih terlihat pada suatu tahap tertentu tidak sampai dibawa ke tahap